Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian atau SPKT Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juni siang. Laporan dibuat oleh Dharma Pala Nusantara terkait dengan postingan gambar Candi Borobudur dengan wajah yang mirip Presiden Joko Widodo. Ketua DPP Dharma Pala Kevin Wu mengatakan bahwa dengan adanya postingan dari Roy membuat kegaduhan di kalangan masyarakat umum. Kevin menyayangkan kegaduhan tersebut dilakukan oleh seorang tokoh penting nasional. Menurutnya seharusnya Roy Suryo menjadi contoh bagi pemuda Indonesia dan tidak memposting unggahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, Kevin melaporkan hal itu ke polisi lantaran telah mencederai simbol Candi Borobudur. Kevin melanjutkan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum dan seorang mantan pejabat jika melanggar pun bisa terjerat. Postingan Roy Suryo pun dinilai Dharma Pala sebagai bentuk keresahan dan pengancaman perpecahan suatu kelompok. Maka dari itu pihaknya mengambil langkah inisiatif melakukan pelaporan karena dikhawatirkan terjadi perpecahan. Pria yang mengenakan ikat kepala itu menegaskan Roy Suryo sudah melanggar Undang-Undang ITE dan telah menodai agama Buddha. Dalam laporannya, ia didampingi oleh kuasa hukum dan barang bukti berupa print out postingan Roy Suryo. Ia mewakili umat Buddha meminta agar Roy Suryo meminta maaf kepada seluruh kelompok serupa, baik di pusat kota maupun daerah yang terkena imbasnya. Kedua, ia menyarankan agar permintaan maaf tersebut dilakukan dalam forum yang lebih terhormat. Sementara itu, kuasa hukum Kevin Wu, Antoni, mengatakan bahwa Roy Suryo telah melanggar Undang-Undang ITE terkait pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan ras dapat dipenjara selama 6 tahun. Meskipun sudah ada permintaan maaf, tapi pihaknya tetap akan memproses secara hukum. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Ketua DPP Dharma Pala Kevin Wu. Mungkin dari sisi aspek hukumnya nanti Pak Antoni yang kami menyampaikan, tapi sekali lagi kami selaku umat Buddha, saya hanya menyuarakan apa yang menjadi keresahan. Ya, kalau memang beliau punya itikat baik, beliau punya mengakui kesalahan ataupun kekhilafan yang dilakukan, sekali lagi saya selaku umat beragama, saya pribadi tentu akan memaafkan. Nanti silakan, tadi seperti sampaikan, kalau memang beliau bersedia, kita akan fasilitasi di forum-forum yang lebih formal. Saya rasa itu akan jauh lebih elegan lah. Nah, nanti mengenai sikap, saya rasa nanti saya pun sebagai umat, saya juga bagian kecil dari agama Buddha, saya rasa masih ada pendapat-pendapat tokoh lain yang mesti kita dengar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.